Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Baik saudaraku, pada pagi hari ini saya hendak mencoba menjawab sebuah pertanyaan salah seorang daripada saudara kita yang saya sebut dengan Abu Fikri Lovers, atau orang-orang yang menyukai daripada apa yang kita sampaikan dalam video-video ini. Jadi berkenaan dengan video yang sudah saya share kemarin, ada yang bertanya begini, Pak Abu Fikri, bagaimanakah sahabat-sahabat dulu membedakan antara hadis dan firman? Karena antara hadis dan firman itu kan sama-sama keluar daripada lisan Nabi. Nah, ini pertanyaannya sederhana ya, dan terkesan biasa-biasa saja, tapi paham dan maknanya sangat dalam, saudaraku. Bahkan ini termasuk pertanyaan yang sangat menarik. Nah, cobalah kita bayangkan. Wahyu daripada Allah disampaikan oleh Rasul via Nabi, dan turunnya di lisan Nabi. Bersuaralah Nabi, berkatalah Nabi tentang apa yang disampaikan oleh wahyu yang datang daripada Allah dan Rasul. Tuh. Nah, di sisi lain ada lagi namanya hadits atau khabar atau kisah. Ini keluar dari lisan Nabi juga. Nah, jadi saudara kita tadi bertanya bagaimana membedakan antara firman dengan hadits. Nah, ini kita jelaskan dulu pengertian firman atau kalam. Nah, jadi kalau firman itulah suara, kata, seruan dan himbauan Allah kepada kaum, kepada umat melalui Rasul yang disebut dengan wahyu tadi. Jadi suara Allah, kata Allah, kalam Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul atau wahyu tadi. Suara Rasul, kata Rasul, kalam Rasul tidak nyata, melainkan itu dinyatakan oleh Rasul pada lisan Nabi, pada lisannya Muhammad bin Abdullah bin Aminah, manusia yang sama dengan kita. Nah, kalau ini muncul, kalau ini adalah wahyu atau firman atau kalamullah, Nabi ngomong, telah datang kepadaku Jibril membawa informasi daripada Allah. Dia berkata begini. Disebutkan oleh beliau. Nah, oleh sahabat ditulis di pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, daun-daun kering, kulit hewan, dan sebagainya. Nah, beliau mengatakan itu firman, beliau mengatakan itu kalam Allah atau wahyu. Hanya saja kata Jibril di sini adalah sesuatu untuk meringankan, memudahkan sahabat itu memahami
informasi itu agar tidak terlalu panjang cara berpikirnya. Cukup fokus kepada firman atau kalam tadi. Itu Nabi menyampaikan itu. Dia katakan, ini adalah kalam Allah, ini adalah firman Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada saya tadi, kemarin, atau beberapa waktu yang lalu. Nah, seketika sahabat menulisnya, itu Nabi mengawasi. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Persis yang dikatakan oleh Nabi. Kenapa sedemikian? Yang disampaikan oleh Nabi itulah suara Rasul, kata Rasul. Yang dikatakan oleh Rasul itulah suara Allah, kata Allah. Makanya Allah dan Rasul itu satu ia dengan Rasul, tidak bisa dibedakan. Artinya ya apa yang disuarakan oleh Allah, dikatakan oleh Allah dalam bentuk perintah dan larangan kepada kaum, itulah yang disampaikan oleh Rasul. Tidak ditambah, tidak dikurang. Nah, Allah gaib, Rasul gaib. Nah, untuk menyatakan itu, Rasul menyampaikan ini kepada Nabi. Ya, kebenaran Rasul kan ada dalam dada Nabi itu. Nah, jadi Rasul menyatakan itu melalui lisan Nabi. Ya, tidak ditambah, tidak dikurang. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang, apalagi dibubuhi, tidak boleh. Nah, itulah makanya kenapa Nabi Muhammad mengawasi penulisan itu. Nah, kalau begitu Nabi Muhammad bisa membaca Pak Abu? Bisa menulis Pak Abu? Nah, kalau cerita itu bukan bagian beliau lagi. Jangankan membacakan tulisan, jangankan menggoreskan tulisan, membaca yang ada dalam dada orang lain. Sebanyak apapun orang itu, beliau mampu. Itu harus kita pahami itu. Nah, kalau Muhammad Nabil Umi, ini ada dua pemahamannya, ada dua pengertiannya. Tapi jangan dulu kita bahas itu, karena kita lagi membahas masalah firman dan hadis. Nah, kalau firman, begitulah kisahnya. Suara Allah, kata Allah, suara Allah, panggilan Allah, dalam bentuk larangan dan suruhan, itu nyata pada Rasul. Yang di Rasul nyata di Nabi. Nah, oleh Nabi Muhammad dijelaskan itu. Ini kalam Allah loh. Ini wahyu Allah loh. Tulis dengan rapi, dengan baik, dengan benar. Tidak boleh tambah, tidak boleh dikurang. Ditulis baik-baik. Nah, kalau hadits atau kabar atau kisah, kita harus pahami dulu apa itu hadits. Kemudian apa itu sunnah. Kan ada hadis Nabi, sunnah Nabi, kan gitu. Kalau hadits itu berita, cerita, kisah tentang Muhammad Nabi. Baik ketika beliau belum lahir, sudah lahir, atau setelah beliau meninggal. Yang diceritakan adalah suara, kata, dan perbuatan beliau seketika bersama sahabat. Itulah hadis. Dan itu sahabat yang menulisnya berdasarkan apa yang dilihat oleh sahabat, didengarkan oleh sahabat, dipantau oleh sahabat berdasarkan persepsi sahabat masing-masing.
Makanya para rawi, para periwayat hadis itu berbeda-beda cara dia menceritakan apa yang dilihat tentang Nabi tadi. Nah, sahabat yang mengatakan telah berkata Rasulullah, katanya ini, katanya ini, katanya ini. Itu sahabat yang ngomong itu. Jadi Rasulullah itu dipantau, dilihat, didengar oleh sahabat. Nah, apa yang mereka lihat itu yang mereka informasikan dalam bentuk khabar atau hadits. Nah, itulah bedanya, saudaraku. Kalau firman itu dari Allah melalui Rasul, dari Rasul melalui beliau sebagai Nabi. Dan Nabi mengatakan ini kalam Allah, ini firman Allah. Daripada wahyu. Tulislah, jangan ditambah, jangan dikurang, apalagi dibubuhi, jangan. Itulah firman. Nah, kalau hadis itu sahabat yang menulis. Tanpa diperintah oleh Nabi, tanpa dikerahkan oleh Nabi, tanpa dipantau oleh Nabi. Makanya hadis itu tadi banyak rawinya, banyak periwayatnya. Ada Abdullah bin Umar, ada Ibnu Abbas, ada Abi Hurairah, ada Aisyah. Dalam satu kisah, satu cerita. Dan wajar kalau redaksinya itu tidak sama. Jadi ya mereka yang mengatakan berkata Rasulullah, berkata Rasulullah, berkata Rasulullah. Gitu. Namun perlu kita pahami bahwa baik itu firman ataupun itu suara, kata, perbuatan Nabi, semuanya bukan berdasarkan hawa nafsu beliau. Makanya Allah katakan melalui Rasul katakan melalui Nabi yang bunyinya wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikatakan oleh Muhammad itu berdasarkan daripada dirinya atau nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang mengatakan, yang kata itu disampaikan oleh Muhammad Nabi tadi. Baik dalam hal yang berbentuk terkesan salah, terkesan keliru, terkesan bertentangan, ataupun itu lurus, benar dan tepat. Kedua-duanya daripada Allah dan Rasul. Dan itu muncul berdasarkan skenario Allah dan Rasul. Untuk mendidik dan mengajar kita, kaum yang mengikut beliau. Jadi walaupun itu hadis Nabi, ditulis oleh sahabat berdasarkan apa yang beliau pantau terhadap Nabi, tapi tetaplah yang disuarakan Nabi saat itu, yang dikatakan oleh Nabi saat itu, yang dibuat oleh Nabi saat itu, tetap daripada Allah dan Rasul. Tetap dalam bentuk wahyu. Hanya saja sahabatlah yang menulisnya berdasarkan persepsi mereka masing-masing. Makanya saya katakan, kalau Muhammad itu keliru, kalau Muhammad itu salah, kalau Muhammad itu mungkin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia katakan sendiri, itu bukan dia sengaja. Itu bukan dia kehendaki. Tetap dalam koridor pengawasan Allah dan Rasul. Dalam bentuk skenario khusus. Nah, ini contoh nih. Seketika beliau menerima tamu dari kalangan tokoh-tokoh Quraisy. Wah, luar biasa beliau seriusnya. Karena berharap nanti tokoh-tokoh Quraisy ini mau mendukung perjuangan beliau untuk menegakkan Islam di bumi Mekah. Tiba-tiba ada sahabat yang buta, namanya Ummul Mahtum. Dia pengen juga mendekat di situ. Pengen juga bertanya kepada Nabi, sebagaimana para tokoh-tokoh tadi juga berdiskusi dengan Nabi.
Nah, pada waktu itu kelihatanlah wajah Nabi itu bermuka masam. Ada kesan tidak suka dengan kejadian Ummul Maktum datang di momen itu. Nah, oleh Allah dan Rasul itu ditegur, ya, nasihati Nabi Muhammad ini. Kamu tidak boleh begitu. Nah, belum tentu orang yang datang tadi, tokoh-tokoh tadi, pemuka-pemuka masyarakat tadi akan mengikuti petunjuk Allah Rasul melalui kamu. Belum tentu. Tetapi dia yang datang kepada kamu, yang buta ini, sahabatmu ini, itu sudah jelas. Dialah pengikutmu. Dialah pendukung perjuanganmu. Maka jangan berbuka masam begitu. Nah, kisah Nabi bermuka masam ini jadi ejekan orang, hinaan orang. Nabi macam apa itu? Rasul macam apa itu? Padahal semua itu terjadi oleh karena kehendak Allah dan kehendak Rasul yang ada pada beliau. Sebagai contoh agar kaum ini, umat ini, jangan terlalu berharap kepada siapapun tentang kebaikan dan kebenaran menuju Allah Rasul ini. Kenapa saya demikian? Ya, sama rata sajalah. Pejabat datang, orang besar datang, pemuka masyarakat datang, tiba-tiba datang yang masyarakat biasa, gitu. Ya, sama ratakan sajalah. Oke, ya. Dan kisah Nabi bermuka masam ini bisa saudaraku lihat pada surat Abasa. Dia bermuka masam, kemudian dia berpaling terhadap sahabat yang buta, ya, karena berharap para pemuka Quraisy tadi pro sama perjuangan beliau. Ya, sebenarnya wajar-wajar sajalah, karena beliau sangat berharap dukungan dari orang banyak. Namun yang tidak wajar adalah seketika dia bermuka masam dan berpaling. Seakan-akan, wah, ini mengganggu saja ini bapak ini. Orang lagi fokus ke sini, apa salahnya nanti saja. Nah, kejadian itu terjadi pada diri Nabi Muhammad bin Abdullah yang ianya manusia sama dengan kita. Dan itu sebuah skenario Allah dan Rasul supaya kita dapat didikan pelajaran dari kisah itu. Jangan pula itu dijadikan alasan untuk kita menjatuhkan Muhammad, meremehkan Muhammad sebagaimana orang-orang seberang. Tidak boleh, tidak begitu kisahnya. Begitu juga dalam perang Badar. Nabi Muhammad itu mengatur strategi. Begini, 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 dan seterusnya. Nah, salah seorang sahabat menghampiri beliau. Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Muhammad, ini strategi atas petunjuk Allah dan Rasul atau strategi Anda pribadi? Nah, itu dia. Dijawab oleh Nabi Muhammad, wah, itu atas nama pribadi saya, atas pandangan pemikiran saya sebagai pribadi, bukan dari Allah, bukan dari Rasul. Artinya, ya inisiatifnya dia sebagai manusia. Oh, kalau begitu ya izinkan saya merubahnya ya Rasulullah. Kalau begini, 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 akibatnya begini. Kalau begitu, akibatnya begitu. Jadi yang bagus bagaimana kata Nabi? Seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Dan akhirnya beliau mengikuti. Beliau pun mengikuti. Nah, kejadian ini juga pelajaran bagi kita. Jangan sampai mentang-mentang kita pemimpin, ketua, pemuka, wah, tidak mau lagi ditegur. Tidak mau lagi diinterupsi oleh kawan, oleh sahabat, teman. Tidak begitu. Nabi Muhammad saja sebagai junjungan alam semesta, dianya adalah Rasul. Ada pada dada Nabi tadi, ya, dia menunjukkan pelajaran ini kepada semua kita. Agar jangan kita menolak setiap arahan, ya, masukan daripada teman, sahabat, kawan, atau saudara, atau siapapun.
selama itu tujuannya adalah baik dan benar. Itu terjadi. Bahkan di perang Badar itu antara pasukan Nabi yang jumlahnya 313 orang melawan 1.000 orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu dengan bersenjata lengkap, dari kuda, juru panah, logistik macam-macam lengkap. Nah, sementara beliau dengan jumlah 313 orang, kudanya tidak lengkap, senjata tidak lengkap, logistiknya pun tidak cukup. Bulan Ramadan lagi. Nah, seketika dia melihat pasukan itu banyak daripada pasukannya dirinya, maka dia kan berdoa. Apa doa Muhammad Nabi bin Abdullah yang manusia sama dengan kita? Ya Allah, jangan sampai kami ini kalah. Sungguh kalau kami ini kalah, tidak akan ada lagi orang yang akan menyembah Engkau ya Allah. Karena akulah Nabi terakhir. Sampai-sampai Nabi berdoa itu dalam kondisi gemetar. Jatuh salnya, diambil oleh Abu Bakar, dipasangkan lagi di bahu beliau. Sambil berkata Abu Bakar, wahai Nabi, jangan engkau berkata begitu. Jadi Abu Bakar sebagai sahabat, merangkap mertua beliau, sempat memberikan nasihat kepada beliau. Jangan sampai engkau berkata seperti itu. Ya, Nabi wajar saja dia cemas, khawatir. Karena pasukan itu luar biasa. 1.000 lawan 300-an itu berapa bandingan saudara? 3 kali lipat. Dengan kapasitas yang lengkap mereka itu. Kendaraannya, ya, senjatanya, logistiknya, semuanya. Sementara Nabi Muhammad beserta kaum kerabatnya pas-pasan, bahkan kurang. Bulan Ramadan pula lagi. Jadi sebagai hamba Allah, sebagai manusia, hamba Rasul, sebagai orang yang sama dengan kita, ya begitu dia. Dia berkata, ya Allah, jangan sampai kami dikalahkan di sini. Kalau kami kalah, maka tidak akan ada lagi yang akan menyembah Engkau, ya Allah. Benar ada dia mengatakan itu. Di kitab Quran ada, di hadis juga ada. Sampai salnya jatuh. Nah, ditegur oleh Abu Bakar. Jadi ya beberapa kekeliruan-kekeliruan seperti itu Allah dan Rasul juga menjadikan, menciptakan, menyatakan ia sebagai peranan Nabi waktu itu. Itu apa? Itu contoh kita. Nah, jadi itu saudaraku. Jadi kembali kepada firman itu, kalam Allah itu yang termaktub dalam kitab Quran, itulah suara Allah, kata Allah, seruan Allah, panggilan Allah melalui Rasul. Dari Rasul melalui Nabi Muhammad. Dan itu disampaikan oleh Nabi. Ini adalah wahyu daripada Allah. Ini adalah kalam Allah. Tulis dengan bagus, benar, tak boleh ditambah, tak boleh dikurang. Itu beliau sampaikan. Sahabat tahu. Nah, kalau hadis itu tadi. Suara kata beliau juga, perbuatan beliau juga, tetapi beliau tidak suruh tulis. Sahabat yang punya inisiatif. Makanya berapa banyak sahabat yang mengingat itu, kemudian menulis itu. Wajar kalau redaksinya berbeda-beda. Itu. Karena sahabat juga berbeda-beda. Namun di zaman Nabi Muhammad, sahabat-sahabat itu dilarang menulis. Ya. Dilarang menyalin apa yang beliau buat. Dalam bahasa lainnya, hadis-hadis itu ditiadakan. Tidak boleh. Nah, itu. Bahkan Abu Bakar berapa banyak memiliki tulisan tentang Nabi Muhammad. Mulai daripada cara beliau bersuara, berkata, berbuat, kebijakan begini dan begitu, ditulis oleh Abu Bakar. Begitu banyak. Akhirnya diperintahkan oleh Nabi itu dibakar. Kenapa? Karena takut nanti keliru dengan kalam Allah, ya, firman Allah, wahyu daripada Allah, takut keliru. Nah, gitu saudaraku. Nah, itulah kira-kira perbedaan antara firman dengan hadis. Hadis itu kan komplit menceritakan sebelum beliau lahir, setelah beliau lahir, dan setelah beliau wafat, itu hadis. Kalau sunnah Nabi, itu dia
melakukan sesuatu dalam bentuk suara kata yang menjadi tiruan bagi kita. Artinya apa yang beliau buat, apa yang beliau katakan, apa yang beliau suarakan itu untuk tiruan bagi kita, sebagai contoh untuk kita. Itu sunnah. Misalnya Nabi puasa Senin Kemis. Misalnya Nabi masuk kamar mandi atau WC, kaki kiri duluan, keluarnya kaki kanan. Hanya orang seberang saja yang mengatakan rombongan Nabi, istri Nabi buang air di lapangan, padang pasir. Kayak apa? Sepertinya umat Islam saat itu betul-betul ortodok betul, kuno betul. Ya, sudah ada pola pikir untuk membuat tempat buang air yang tertutup, tidak dipandang orang. Sudah ada. Makanya Nabi mengatakan kalau masuk kamar, WC atau tempat buang air, kaki kiri dulu. Kalau keluar, kaki kanan. Beliau ajarkan doa. Kalau mau masuk, doanya ini loh. Allahumma inni a'udzubika minal khubthil khaba'its. Ya Allah, lindungilah aku daripada setan lanang, setan tino di dalamnya. Nah, setelah keluar dengan kaki kanan, pakai doa pula lagi. Ghufranaka ya Allah, ampunkan aku ya Allah, maafkan aku ya Allah kalau aku salah di dalamnya tadi. Hadis ini menjelaskan bahwa di zaman Nabi sudah ada WC, sudah ada tempat buang air secara khusus. Lalu kenapa ada hadis yang menceritakan bahwa istri-istri Nabi, para sahabat, bahkan Nabi juga buang air besar di lapangan, di padang pasir yang kira-kira ada cupukannya. Ini kan tidak masuk akal gitu ya. Kita jangankan buang air, buang angin saja jatuh martabat kita rasanya. Hina rasanya kita. Ini buang air loh. Baik buang air besar atau buang air kecil. Jadi di zaman Nabi itu, dia sudah punya tempat-tempat khusus. Hanya saja kita tidak tahu tempat khusus itu pada dekat rumah atau di tempat yang lain yang sudah dibuat agar jangan sampai tampak oleh orang lain. Itu yang tidak dapat wartanya kita. Tapi jelas beliau itu punya tempat khusus. Makanya beliau mengajarkan kalau masuk WC atau tempat buang air, kaki kanan dulu, keluar kaki kiri dulu. Ini lebih real, lebih terhormat, lebih sopan, dan lebih bermartabat ketimbang cerita yang mengatakan bahwa Nabi, sahabat, istri Nabi, perempuan-perempuan lain buang air besar di lapangan. Kan tidak enak dengar itu. Maka saya katakan hadis hati-hati dulu. Nanti dulu. Ya, jangankan beliau, kita saja tidak mau seperti itu. Iya. Nah, itu saudara. Nah, persoalan bersih membersihkan, suci mensucikan, ya dengan air. Dari mana mereka dapat air? Tentu ada sumber air. Apalagi di zaman Nabi Muhammad sudah ada air Zam-Zam itu. Ya kan? Nah, kalau ketemu air ya beristinja kata beliau dengan benda-benda yang kering. Diajarkan etika-etika itu. Tidak sembarangan Islam ini, bukan konyol, bukan kuno loh. Gitu. Ya. Nah, itu sunnah. Nah, kemudian kalau Nabi makan itu, dia mengambil makanan itu di piring bagian pinggir-pinggir dulu. Baru ke tengah. Ya, dia mengajarkan kita beretika dalam hidup. Kemudian Nabi mengatakan kalau ada orang duduk itu jangan digeser. Kamu cari tempat duduk yang lain. Nah, itu sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau. Yang perlu kita ikuti. Ya. Nah, jadi itu saudaraku, pertanyaan saudara tadi, bagaimana sahabat membedakan antara firman atau kalam Allah dengan hadis? Ya. Nah, cara mereka membedakan adalah betul kalam Allah, ya, firman Allah keluar dari lisan beliau, betul. Hadis juga ada kalanya keluar dari lisan beliau. Karena hadis itu tidak hanya suara kata tapi juga perbuatan beliau. Nah, kalau hadis, kalau kalam Allah
Firman Allah, dia katakan, telah datang kepada aku Jibril. Nah, walaupun dia mengatakan Jibril kan kita paham maksudnya itu. Rasul itu yang sudah membukakan informasi daripada Allah kepada beliau, hai Nabi tadi. Nah, kemarin, tadi, sebentar ini, nah, dia katakan itu. Tulislah, jangan ditambah, jangan dikurang, jangan dibubu-bubui. Nah, itu firman, itu kalam. Kalau hadis tidak ada beliau menyuruh. Beliau cuma bersuara, berkata, berbuat. Kemudian semua itu dibuat, ditulis oleh sahabat-sahabat. Itulah hadis. Dan beliau tidak mengoreksi, tidak. Itu hak mereka. Makanya persepsi daripada hadis itu berbeda-beda. Tuh, redaksinya pun berbeda-beda. Karena yang menulisnya pun berbeda-beda. Sesuai dengan daya dan kapasitas akalnya menangkap kisah Nabi waktu itu. Oke, itu saja jawaban yang pertama ya. Nah, ada lagi bertanya Pak Abu Fikri, itu bagaimana itu orang kalau dia mau membaca kitab Quran, dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau berbuat ini juga membaca itu dan seterusnya. Ini bagaimana ini? Ya, bolehlah. Silakan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apalagi kalau hendak membaca kitab Quran, ada peraturannya, ada perintahnya. Sebelum membaca kitab Quran atau sebelum membaca Quran, maka hendaklah kamu berlindung dengan Allah. Nah, tetapi kan kadang-kadang kan kita tidak tahu juga dengan Allah itu siapa. Kita kan tidak tahu. Kita berlindung dengan Allah daripada syaitan. Nah, syaitan juga kita tidak ngerti. Semestinya kita paham itu. Jadi setiap perbuatan ada bismillahnya, ada baiknya pakai auzubillah sebelumnya. Artinya aku berlindung dengan Allah. Siapa dengan Allah? Yang dengan Allah itu adalah Alhamdulillah, yaitu Muhammad. Muhammad yang bagaimana? Yang ianya bersifat, sifatnya itulah yang ada di kita. Jadi perilaku kita, perbuatan kita hendaklah berdasarkan sifat yang 4 tadi. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu mestinya. Itu barulah kita berlindung dengan Allah namanya itu. Kita melakukan suara, kita melakukan kata, perbuatan didasarkan dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itulah sifat, itulah Muhammad, dialah yang dengan Allah serta Allah. Jadi kita turunannya Muhammad Rasul ya. Muhammad adalah bagian daripada Allah. Dia sifat. Nah, jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan itu berdasarkan sifat beliau, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan kebaikan kebenaran, fatonah kita cerdik lagi bijaksana. Artinya kita harus bijak-bijak melakukan itu, jangan sembrono, jangan serampangan, jangan sembarangan. Itu yang dengan Allah. Kemudian berlindung daripada gangguan setan. Nah, jelas setan ini kan jelas ini. Setan ini real adanya, nyata adanya, tidak tersembunyi, tidak terselubung, tidak gaib dia. Ya. Makanya Allah katakan ya, melalui Rasul sampaikan, melalui Nabi tadi. Coba lihat surat Yasin ya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, ala tabligh syaitan innahu lakum adu mubin. Aku sudah jelaskan kepadamu hai anak Adam, jangan menyembah setan, jangan ikuti kehendak setan dan sebagainya itu yang ianya ada pada kamu sebenarnya. Nah, kalau kamu ikuti, nah nanti akan nyata setan itu. Akan real keberadaannya. Artinya setan itu nyata. Dan janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu nyata bagi kamu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam ala tabligh syaitan innahu lakum adu mubin. Aku sudah sampaikan kepada anak Adam, jangan menyembah setan, jangan mengikutinya. Sesungguhnya bagi kamu setan itu nyata. Bagaimana prosesnya? Nah, ini dia. Tak satu pun kita manusia ini, ya, kita yang tubuh badan jasad ini, yang terbuat daripada air sulbi, pasti dia mempunyai sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah.
Digabung sifat ini memunculkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4 jadi 14, muncul 3 sifat, benci, dendam, menghancurkan. Sifat itu ada, terasa, tapi dia tersembunyi. Bahasa Arabnya itu adalah jin. Ya, jin. Karena dia menyertai kita kemana kita pergi, namanya jin korin. Atau korinnya Abu Fikri, nah kira-kira begitu. Nah, seketika kita sudah mulai benci sama orang, iri dengki sama orang, macam-macam tadi, itu jin sudah mulai mengamuk. Jangan sampai jin ini dia bergerak menjelma menjadi iblis. Dia bersuara, dia berkata-kata tentang orang itu, tetapi di belakangnya, tidak di depannya. Makanya ini disebut dengan berbisik-bisik. Ya, berbisik-bisik itu artinya tidak ngomong langsung, ngomong di belakang. Nah, kalau sudah seperti itu, bukan jin lagi namanya, tetapi sudah iblis yang berbisik-bisik. Nah, kemudian Abu Fikri merealisasikan kebenciannya, iri dengkinya terhadap temannya, sahabatnya, kawannya dengan cara mencelakakan. Nah, kalau itu terjadi, maka Abu Fikri saat itu adalah syaitan. Itulah setan yang nyata. Di mana nyatanya? Ya pada Abu Fikri, pada diri kita semuanya. Kalau rasa buruk ini, rasa jahat ini kita jelmakan untuk suara, kita nyatakan untuk perbuatan. Itulah setan. Nah, ini yang harus dipahami. Baca kitab Quran, rajin mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum kerja, auzubillahi minasyaitonirrajim. Semuanya begitu, tetapi kita tidak kenal apa itu syaitan, apa itu iblis, apa itu jin. Nah, makanya kita sering melanggar. Kita sering mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, tapi kita membenci orang, iri dengki sama orang, macam-macam itu dan seterusnya. Karena kita belum paham. Makanya belajar itu penting, mengaji itu perlu. Untuk apa? Untuk memberikan kebaikan kepada diri kita, agar kita mudah melangkah kepada jalan selamat itu Allah dan Rasulnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, walaupun tidak panjang, tapi bisa dipahami maknanya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.